Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Miss Yuna Tresna Wahyuna selaku dosen mata kuliah Entrepreneurship in English Education. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karakteristik CEO dalam dan luar negeri. Kami memilih Pak Nadiem Makarim sebagai CEO dalam negeri dan juga Mark Zuckerberg dari CEO luar negeri. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yulia Agnesia selaku moderator dan juga pemateri, dan ada rekan-rekan saya yang lain yaitu, next slide please, ada dia Lokita Paloma Dewi, Mailina Apriliani, Nazma Anzani Putri, Nisa Nazlia Ulfa, dan juga Tazkia Aulia. Baik, langsung saja kita mulai ke materi pertama kita, yaitu mengenai profil dari CEO dari luar negeri yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Lokita Paloma. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Yulia. Di sini saya akan memaparkan profil seorang tokoh yang berpengaruh di dunia teknologi, yaitu Mark Zuckerberg. Mark Elliot Zuckerberg adalah seorang pemrogram komputer dan pengusaha internet asal Amerika Serikat yang lahir pada 14 Mei 1984 di White Plains, New York. Ia dikenal sebagai pendiri dan CEO Meta Platform yang sebelumnya dikenal dengan Facebook, perusahaan teknologi yang mengoperasikan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Facebook sendiri didirikan sebagai perusahaan swasta pada tahun 2004 oleh Zuckerberg dan teman sekelasnya yaitu Dustin Moskovitz, Eduardo Severin, dan Chris Hughes ketika menjadi mahasiswa di Universitas Harvard. Berkat visinya, Facebook berkembang pesat dan menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan filantropi melalui Chan Zuckerberg Initiative yang berfokus pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kesehatan. Eh, Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Tazkia. Kepada Tazkia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Lokita. Materi selanjutnya adalah company profile dari Mark Zuckerberg, yaitu Meta Platforms. Meta Platforms didirikan pada 4 Januari tahun 2004 sebagai Facebook, dan pendirinya adalah Mark Zuckerberg dan timnya. Dan di rebranding pada Oktober 2021 menjadi Meta Platforms. Kantor pusatnya berpusat di Menlo Park, California, dan fokusnya adalah media sosial dan teknologi metaverse. Next, please. Selanjutnya adalah dari company profile dari Metaverse, yaitu produk dan layanan utama. Yang pertama ada Facebook, yang merupakan platform media sosial untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Kemudian ada Instagram sebagai aplikasi berbagi foto dan video dengan fitur Reels. Kemudian ada WhatsApp, yaitu aplikasi pesan instan dengan enkripsi end-to-end. Next. Selanjutnya ada aplikasi Messenger, yaitu layanan perpesanan yang terhubung dengan Facebook, dan ada Reality Labs sebagai divisi yang mengembangkan teknologi VR atau virtual reality dan AR atau augmented reality termasuk metaverse. Next. Selanjutnya ada kinerja keuangan dari Meta Platforms.
Meta memperoleh pendapatan sebesar 40,59 US dollar miliar pada kuartal ketiga tahun 2024. Pengguna aktif harian di semua platform Meta meningkat sampai 5%. Kemudian, Meta masih mengalami kerugian dalam pengembangan Metaverse, tetapi harus berinvestasi besar di teknologi AI dan VR. Next. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari Mark Zuckerberg. Yang pertama yaitu semangat untuk mewujudkan ide menjadi kenyataan. Mark Zuckerberg memiliki semangat besar untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Ia melihat kurangnya koneksi antar manusia dan ingin mengatasinya dengan teknologi. Dengan keahliannya, ia mulai mewujudkan ide tersebut yang kemudian menjadi awal dari kesuksesannya. Lalu yang kedua, melakukan bisnis untuk tujuan yang lebih tinggi. Jadi sejak awal, Mark Zuckerberg ini ingin membuat dunia lebih terhubung dan terbuka. Facebook lahir dari visi ini, bukan sekedar untuk bisnis, tetapi sebagai alat untuk menyatukan orang-orang. Kini, Facebook bukan hanya jejaring sosial, tetapi juga menjadi ruang kebebasan berbicara dan berkontribusi pada isu global seperti hak asasi manusia dan masa depan generasi mendatang. Yang ketiga, percaya pada produk dan tim. Mark Zuckerberg yakin bahwa kesuksesan bergantung pada tim yang hebat. Ia mempekerjakan orang-orang yang lebih cerdas darinya, seperti Sheryl Sandberg, untuk menjalankan bisnis Facebook. Ia juga berani mengambil resiko, termasuk saat mencari investor karena percaya pada visinya. Lalu yang keempat, pemimpin yang tegas dan bersemangat. Zuckerberg menuntut inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Ia menciptakan lingkungan kerja yang bebas untuk mendorong kreativitas meskipun tetap tegas terhadap target. Namun, ia juga mendengar masukan dan memberi ruang bagi timnya untuk berkembang. Yang kelima, filantropi dan kerendahan hati. Meskipun kaya, Zuckerberg tetap rendah hati dan aktif dalam kegiatan sosial. Ia menyumbangkan miliaran dolar untuk pendidikan, kesehatan, dan amal termasuk janji menyumbangkan 99% saham Facebook demi kebaikan dunia. Yang keenam, pantang menyerah. Facebook menghadapi banyak tantangan termasuk tuntutan hukum dan kritik fitur baru. Namun, Zuckerberg tak goyah. Ia fokus pada visi besarnya, menjadikan Facebook lebih dari sekedar jejaring sosial, tetapi juga alat perubahan global. Yang ketujuh, bergerak cepat dan berani mengambil resiko. Zuckerberg percaya bahwa bergerak cepat memicu inovasi. Ia tidak takut membuat kesalahan karena baginya, perlambatan justru menghambat peluang. Pendekatan ini membantunya membangun Facebook lebih cepat dibandingkan perusahaan lain. Lalu yang terakhir yaitu mendengar umpan balik. Kesuksesan Facebook juga datang dari keterbukaan terhadap kritik. Zuckerberg selalu mendengarkan pengguna dan menyesuaikan fitur sesuai kebutuhan mereka, termasuk dalam kebijakan privasi dan adaptasi. Inilah yang membuat Facebook terus berkembang. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh Nisa. Baik, terima kasih Dian atas kesempatannya. Sambung salam, saya Nisa Nazlia akan memaparkan profil dari tokoh pengusaha dalam negeri, yaitu pendiri dari Gojek. Di sini ada Bapak Nadiem Makarim. Boleh di next slide. Ia bernama lengkap Nadiem Anwar Makarim, lahir pada tanggal 4 Juli tahun 1984 di Singapura. Bapak Nadiem Anwar Makarim adalah seorang pengusaha berkebangsaan Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024. Beliau merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Nah, Gojek sendiri merupakan startup pertama di Indonesia yang memiliki nilai lebih dari 10 miliar US dollar. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Yulia. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Nisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang company profile dari Gojek. Gojek merupakan salah satu startup unicorn di Indonesia yang terkenal melalui inovasinya, mengantarkan para tukang Gojek bertemu dengan para pelanggan di aplikasi online. Gojek ini merupakan startup Indonesia pertama yang mendapatkan gelar unicorn. Gelar ini merujuk pada perusahaan rintisan atau startup yang memiliki valuasi minimal 1 miliar dolar Amerika Serikat sebelum go public atau diakuisisi. Dan company ini didirikan pada tahun 2010 dengan jenis perusahaannya yaitu swasta, industrinya yaitu teknologi informasi transportasi. Pendirinya ada yang pertama ada Pak Nadiem Makarim, yang kedua ada Kevin Alwi dan Michelle Angelo Moran. Kantor pusatnya berada di Jakarta, Indonesia, dan fokus pada perusahaan ini adalah jasa angkutan ojek online. Next. Next. Dan ada sejarah perusahaan Gojek ini. Berawal dari keresahan Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta dan melihat bahwa banyak tukang ojek menghabiskan waktunya untuk mangkal menunggu penumpang. Berdasarkan dari pengalaman tersebut, Pak Nadiem ini melihat peluang besar untuk menciptakan solusi yang bisa menghubungkan pengemudi ojek dengan penumpang dalam waktu yang lebih efisien. Dan Gojek ini secara resmi diluncurkan pada tanggal 13 Oktober 2010. Nah, pada 2010 ini Gojek resmi berdiri dengan hanya 20 pengemudi di awal perjalanannya. Menurut laman resmi Gojek, Gojek masih menggunakan sistem call center pada saat itu untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek melalui layanan bernama GoKilat. Lalu pada tahun 2014, aplikasi Gojek ini disempurnakan agar driver dan pengemudi mudah melakukan transaksi. Hal ini didukung dengan adanya tawaran investasi besar kepada Pak Nadiem Makarim. Lalu pada Januari 2015, Gojek meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk membantu pelanggan memesan layanan Gojek. Sejak munculnya aplikasi Gojek ini, terjadi kenaikan pesanan dari 3.000 pesanan menjadi 10.000 pesanan dalam sehari. Lalu Gojek mulai mengembangkan fitur-fitur lainnya seperti GoCar, GoMart, GoFood, GoPay, GoSend, dan lainnya. Yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Nah, ada layanan utama Gojek. Yang pertama ada GoRide, merupakan layanan transportasi online yang menggunakan kendaraan motor untuk antar jemput pelanggan. Lalu yang kedua ada GoSend, merupakan layanan pengiriman barang atau dokumen yang ditawarkan oleh Gojek. Yang ketiga ada GoMart, merupakan layanan belanja daring yang tersedia di aplikasi Gojek. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk memesan kebutuhan sehari-hari secara instan. Next. Selanjutnya ada GoCar, adalah layanan transportasi yang disediakan oleh Gojek untuk mengantar penumpang di satu tempat ke tempat lain menggunakan mobil. Lalu ada GoPay, adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi keuangan dan pembayaran di aplikasi Gojek. Yang terakhir ada GoFood, adalah layanan pesan antar makanan dan minuman online yang tersedia di aplikasi Gojek. GoFood menghubungkan konsumen dengan restoran melalui mitra pengemudi. Next. Baik, selanjutnya ada materi mengenai karakteristik dari Pak Nadiem Makarim yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mailina. Kepadanya saya persilahkan.
Sebelumnya terima kasih kepada Yulia Agnesia. Jadi di sini ada beberapa karakteristik Nadiem Makarim sebagai founder Gojek. Nah, jadi yang pertama itu inovatif. Jadi Pak Nadiem tidak sekedar bikin aplikasi transportasi, tapi dia juga menciptakan layanan yang terintegrasi. Jadi awalnya Gojek itu cuma ojek panggilan lewat call center, tapi sekarang kita bisa pesan makanan, kirim barang, bahkan bayar pakai GoPay. Nah, yang kedua yaitu berani mengambil resiko. Jadi, Pak Nadiem meninggalkan pekerjaan mapan demi membangun Gojek dari nol. Dia juga berani ekspansi besar-besaran, meskipun saat itu belum ada jaminan pasti apakah Gojek bakal sukses atau enggak nih teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu berorientasi pada solusi. Jadi teman-teman, Gojek itu lahir karena Pak Nadiem melihat adanya masalah, yaitu susahnya transportasi di kota besar. Nah, solusinya apa teman-teman? Jadi, Pak Nadiem membuat sistem yang menguntungkan semua pihak, pengguna lebih gampang mobilitas. Jadi, driver punya penghasilan lebih stabil. Nah, lalu yang keempat adalah adaptif dan fleksibel. Jadi, Pak Nadiem selalu siap menghadapi tantangan. Misalnya, ketika ada regulasi yang menghambat operasional, Gojek itu cepat menyesuaikan diri. Dari sekedar transportasi, kini Gojek berkembang menjadi layanan multi-platform yang mencakup hampir semua kebutuhan harian teman-teman. Nah, selanjutnya yang kelima adalah visioner. Jadi, Pak Nadiem gak cuma mikirin bisnisnya sendiri, teman-teman, tapi beliau juga ingin membangun ekonomi digital yang inklusif. Dengan Gojek, UMKM terbantu, lapangan kerja bertambah, dan masyarakat makin terbiasa dengan teknologi, teman-teman. Nah, masih ada karakteristik lainnya, dan itu akan disampaikan oleh teman saya, Nazma Putri Anggraini. Nazma Anzani Putri. Baik, terima kasih Mailina. Saya akan melanjutkan beberapa karakteristik Bapak Nadiem Makarim. Selanjutnya yaitu tidak takut mencoba hal baru. Bapak Nadiem Makarim yang dulu nekat membuat Gojek, berani keluar dari zona nyaman dan mencoba hal baru. Kita juga sebagai mahasiswa harus belajar dari Bapak Nadiem Makarim. Apalagi kita masih muda, kita harus mencoba hal-hal baru. Yang kedua selanjutnya ada jujur dan berintegritas. Bapak Nadiem Makarim selalu menekankan transparansi, utamakan kejujuran, baik pada saat membangun Gojek maupun pada saat beliau menjadi menteri. Kalau kita bisa dipercaya, orang pasti lebih respect dengan kita. Selanjutnya ada kepemimpinan yang kuat. Jadi pemimpin harus bisa menjadi teladan dan juga menjadi inspirasi. Beliau merupakan tipe yang gak cuma hanya menyuruh, tetapi juga turun tangan langsung untuk membuat perubahan nyata. Selanjutnya ada gigih dan pekerja keras. Tidak ada sukses yang instan. Bapak Nadiem juga mengalami jatuh bangun pada saat membangun Gojek. Yang penting adalah kita jangan gampang menyerah dan harus terus berusaha sampai tujuan kita tercapai. Selanjutnya ada empati terhadap masyarakat. Bapak Nadiem membuat Gojek bukan cuma untuk bisnis saja, tetapi beliau membuatnya untuk membantu banyak orang seperti driver sampai UMKM. Jadi sukses itu gak cuma buat diri sendiri, tetapi juga buat masyarakat sekitar. Jadi dari karakteristik Bapak Makarim ini kita belajar bahwa inovasi, keberanian mengambil risiko, kepemimpinan yang kuat, kerja keras, dan empati adalah kunci sukses. Sukses bukan hanya tentang keuntungan pribadi, tetapi juga tentang memberi dampak positif bagi orang lain atau masyarakat sekitar.
Boleh di next. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Meta dan Gojek adalah perusahaan berbasis teknologi yang menghasilkan inovasi di bidangnya. Meta yang didirikan oleh Mark Zuckerberg berfokus pada media sosial, AI, dan metaverse. Dengan kepemimpinan yang visioner, tegas, dan berorientasi pada pertumbuhan global. Sementara itu, Gojek yang didirikan oleh Nadiem Makarim eh, ber, dari dari solusi transportasi lokal menjadi ekosistem layanan digital yang luas. Nadiem dikenal sebagai pemimpin inovatif, berani mengambil resiko dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Meskipun bergerak di sektor yang berbeda, kedua CEO tersebut memiliki kesamaan dalam keberanian mengambil resiko, ketekunan, serta kepemimpinan yang kuat untuk membawa perusahaan mereka menjadi pemimpin di industri masing-masing. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Mungkin sekian presentasi kami hari ini. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.